Oke, tapi drafting phase dari game kita yang kedua sudah dimulai. First pick untuk Onyx. Ada Fredrin di sana yang tutup. Chip berarti ya, Fred. Oke, Suyo-nya di spek sekarang. Gak ada Suyo, gak ada Fredrin. Mau kemana sekarang untuk si Makids? Karena Makids dengan Suyo track recordnya memang selalu menang. Oke, Selalu menang ya. gimana kalau Joy-nya pindah tangan dong? Joy buat si Makids. bisa sih, cuman kayaknya resikonya besar. Karena dia tuh lebih nyaman kayak bisa dihit gitu ya. Factor. Factornya bisa nggak balik gitu. Lukas. Lukas ya. Lukas Matilda gimana nih? Wah, Lukas Matilda lucu sih. Baca nih Brazen gua Langsung kemana? garuk-garuk gak sih Lukas Matilda? Garuk ke gatel. Sebentar. Gue nih. Dia lebih prefer Granger daripada Harit. Tuker sekarang. Wah. Ada Jushin di band. Harit. Harit plus Joy. Harit Chow. Harit Chow. Berarti kasih juga Joy. Atau Harit dengan Oh my god, Moskov-nya prioritas pick banget loh. Oke. Karena ini kalau misalnya kita lihat ya, ini kondisi dengan Moskow benar tipik di saat lawannya udah terlihat kali ya. Iya kan? Ya, Ngeri juga ya. Heeh. Enggak, ya. Mereka memang prayo untuk menjalankan stratnya mereka. Tapi kalau lihat jauhnya gini agak bingung mau ada Joy juga. Kalau tadi kan Sujonya emang team fight ya. Tiba-tiba kumpul ya. Iya, sekarang lihat jauhnya ada Moskov. Pilihannya berat nih mau kasih Moskov dulu apa? Joy dulu Hayabusa ya. Ini juga best option sih untuk ngejawab. Untuk respon ya. Shadow Kill salah satu skill yang bisa untuk nge-damage ke Moskov tanpa harus damage balik. Gua rasa udah paling oke. Dan Harit juga. Tinggal lihat nih respon dari Geekfam. Romernya dulu kan? Kalau ngeliat karena nomornya dulu boleh untuk meng-counter seorang Kalia dan Chow juga lagi. Gatot Kaca juga boleh, tinggal pilih Chow atau Gatot Kaca. Kalau Chow dia jadi damage awalnya aja sih sebenarnya. Ya, yang penting ada skill target dulu nggak sih buat Hayabusa nih. Ya nggak terlalu bebas juga bergerak ya. Cukup setuju. Berarti kita lihat dulu. Arahnya bakal kemana? Novarnya lo masih berani dengan Novarnya melihat Hayabusa seperti ada jungle. Kayaknya emang Epot itu tidak ada di DNA dari tim King Farm dari dulu, makanya mereka ke Kingslayer. Tapi karena responnya sih yang gue lihat Om. Jadi responnya memang dari Onyx, dari ketika Onyx yang nge-pick. Benar. Geek Fam itu tuh kayak ya udah biarin aja dia mau pakai Rafa, yang penting strat kita dibutuhnya apa aja. Oke, strat kita butuh Moskov, strat kita butuh Nova, ambil terserah Geek mau pakai apa. Iya. Tapi Nova ya tapi. Oke lah, sekarang Nova memang cukup masuk karena power dia untuk clear lane ini lumayan cepat. Makanya menarik perhatian sekali ya sepertinya Nova yang naik di peringkat ketiga untuk pick rate ya. Di crate-nya dan Parsha yang sebelum. Oke, untuk hero jarak jauhnya kayaknya sangat kurang-kurangin juga nih sekarang. Habis Parsha apakah Cecil dia akan di Oke, Prometheus dulu. X-Villain yang cukup bahaya ya ganggu-ganggu juga. ya, Parsha Cecil. Cecil Om. Cecil or Yves? If Gue sih lebih suka If ya, karena ini dua hero jalan kaki om. Udah pasti kelihatan. Tapi jujurnya utility juga bisa loh. Karena udah ada Harit magical damage-nya kan. ya Cari utility kayak orang-orang orang. atau back sana ya. Nggak jauh kan? Nggak jauh dong. Tapi pasti kalah clear gitu loh sama Novaria. Mereka butuh untuk yang kelompok-kelompok juga gak sih? Valen kali ya. Iya, malah. Ada DS seenggaknya. Kalau mau menang Dia Valen. Waduh, di di ban. band lagi Valennya ya. Malah di ban, oke. Gak bisa ngambil Astraleko. Oke, Hilda juga ditutup. Kita lihat XP-nya akan lari kemana? Gobs. Edit kah? Ya, edit, very good. Kalau mau ngambil edit, tapi banyak magic ya. Butuh badan pasti sebenarnya, lebih ke badan. Cici nggak boleh kalau mereka udah oh badan kita lupa ada badannya. Tapi badan bukan hero tanky sebenarnya. Iya. Itu mungkin untuk romernya bisa, atau dibalik ntar romernya yang badan. Kayak Hylos ini opsi yang bagus banget buat Geekfam tau. Ya, Karena masih ada Gatot Kaca juga. Sebenarnya Gatot Kaca atau Chow ini yang kalau salah satunya akan diambil oleh tim Onyx, mereka masih punya. Gue rasa diambil sih. Oh, Salah satu kan? Dia butuh badan juga soalnya. Iya, karena cuma bisa salah satu Lim di sini. Dia nggak bisa ambil dua-duanya. Tidak ada kalian juga kan. Midnya, ke arah mana hero Suns? Apa kita akan kembali ke hero clear dan cepat Lilia? Udah lama kita nggak ngeliat Suns dengan Lilia atau Veil mungkin. Loi muncul ya. Tetap. Agak ke distraction kali ini nampaknya ya. Ya, dia pikirin long range damage-nya, dia pikirin hero mobilitasnya. Front to back-nya juga dia pikirin. Tapi mereka melupakan Loi gila Suns.
Menarik sekali. Gatot kaca untuk badannya juga. Hylos. Dan Hylos yang tadi gue bilang yang paling cocok untuk Geek Fam adalah Hylos. Badan ya. Badan tebal. Badan yang paling kuat. Ya, itu dia tuh pilihannya dan sekarang Loyi muncul. Tapi untuk perbandingannya berhadapan dengan Novaria memang biasanya dipakai setelah adanya Loyi yang diambil. Karena akan bisa melihat bagaimana posisi mendarat dari Loyi nanti dengan diversion. Yang berarti Sans juga harus waspada kalau berusaha untuk bermain ambush dan dicek terkena Astral Echo. Oke. Dari 10 hero yang sudah muncul, Geek Fam dengan konsep yang mirip-mirip dengan game sebelumnya, bisa nggak nih memanfaatkan celah lagi yang akan muncul dari Onyx atau Onyx yang nggak ada celah sama sekali? Oke, ingat para pasukan dari tim Geek Fam, mereka sudah mendapatkan 1 poin. Mereka harus mendapatkan poin lagi di match point kali ini untuk bisa menumbangkan Onyx tanpa balas. Tapi mampukah sang Raja Langit bangkit Zoe Arena? Mana tepuk tangannya? Let's go to the lane knockdown. Oke, dimulai dari agresivitas yang wajib banget dimenangkan oleh Onyx. Sans dengan diversion, ini harus aktif di awal. Tuh. Oke, tapi diversion nanti bisa dicek kan. Untuk semua push sebenarnya kondisi tadi adalah bakal aman. Astral Sphere, Astral Echo akan bisa melihat kemanapun. Baloyski kali ini bakal flick up defensif dan bahkan Sans tidak kenal kendal. First blood didapatkan begitu saja dan itu dia yang mereka lupakan Sans betapa pengganasnya dia dengan sosok dari Loyi di early game. Benar-benar penggila. Ya, itu sangat menempel sekali tadi dari dispersion yang dipakai ya. Sans itu tipikal yang tahu how to win. Wih, di awal itu udah cukup banget sih. Dan jangan lupa dia tahu bagaimana percikan di belakang itu selalu kena dulu dia. Dispersion rotation. Bahkan kembali lagi 2 flicker dikeluarkan di trigger oleh Sans seorang diri. Wah. Ini benar-benar sih. Ya, dan mid yang sudah mulai kepegang akhirnya. Dan di patch yang sekarang juga untuk metanya memang mid menjadi poros. Mungkin nantinya kita akan melihat tim fight yang ada di landing jauh lagi. Wow. Kalau sekarang belum. Tapi kita lihat di arah batu lane Baloyski berhasil membangun kembali seorang Kairi dengan Hayabusa membuat pasukan dari tim Onyx kali ini dengan 2 poin kill cukup banyak. Ini keunggulan yang lumayan pasti di awal ya. Tapi tadi awalnya juga begini oh. Iya, dan bisa dibalikan gitu loh. Tergantung sebenarnya bagaimana gameplay untuk Geek. Seberapa sabar mereka untuk menjadikan agar Caderanya ini juga gak tumbang. Karena untuk poros utamanya masih bermain di seputar Cadera. Wajib. Ujung-ujungnya gitu loh. Tapi Novaria ini memang udah jaga-jaga loh sih. Biar Caderanya bisa marah. Dulu nih. Ini bahaya kena lagi. Makin menempel, makin mengerikan dan bahkan para pasukan dari tim Geek Fam kali ini mereka jangankan menuju ke arah sosok dari Tarto. Baloyski aja bakal coba dimakan dan bakal coba di all in oleh pasukan dari tim Geek Fam. Mereka kehilangan kembali seorang Baloyski. Tidak ada jalan untuk mereka memperebutkan Tarto yang kedua, ketiga. Apakah ada nih? Karena Tarto pertamanya udah siap-siap kayak gini. Masih bisa sih. Tapi kalau dari itu dia tembakannya Apo yang hampir aja ya. Kalau dia jaga-jaga range takutnya ambil. Ya, dan ratingnya memang masih dijaga tadi buat Kairi. Si 2 dan ketiga nih masalahnya Om. Kalau pertama oke, dia masih bisa landai. Yang kedua dan yang ketiga nanti mampu nggak? Masih bisa nggak dia landai begini? Menurutnya dari Geek mereka harus ngelepasin yang kedua. Mungkin Tapi tadi di ada chance. di cancel begitu saja Tsunami Slam for nothing. Dan tekan daerah dan besar memberikan damage setidaknya ada 1 poin kill yang didapatkan tapi tidak sama sekali. Sangat disayangkan pertukaran cuma ada di Baloyski untuk keempat kalinya dan biasanya kalau Baloyski itu sampai 4-3 kali seperti ini. Geek Fam akan flop. Tadi di game pertama 3 kali ya di awal ya. Iya. Ini sudah 4 juga, yes. Agak bahaya untuk Baloyski. Beda dengan misalnya kalau menggunakan Chow bisa set up dan bisa mundur dengan aman. Jalan kaki nanti badannya. Tapi nampaknya di sini seorang Baloyski tidak bisa menemani para pasukan dari tim Geek Fam mencoba untuk kalah. Wow, dia masih selamat di dekat sana. 1 orang yang bisa menyelamatkan dirinya dia aja gak ada, tapi dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Tapi damage dari Sans emang tidak bisa dibendung sih. Mereka harus berpikir 2-3 kali untuk bisa mendapatkan poin kill atas Sans. Jadi mungkin Sans kalau tumbang bisa jadi sebuah jawaban. Dengan Savero di arah battle lane mencoba untuk dominasi. Yes, mereka balasan. Lihat betapa untungnya para pasukan dari Onyx dengan 1600 gold difference. Ya, jadi masih butuh ruang gerak juga untuk package-nya ya.
agar bisa nge-deliver damage karena begitu banyak cancellation juga terkena dari rotation dispersion, di cancel lagi-lagi dengan unbreakable milik untuk ketemu kaca. Terlalu banyak sepertinya untuk source skill milik Onyx yang tidak bisa ditahan di early game. Kita bicara early nih. Mid late gamenya masih lah untuk jadi raya juga kalau kita akan melihat late game. Karena so far dengan 4 point kill untuk Onyx sendiri itu hanya Balochki yang lupa. Oke, nah itu yang pertanyaan aku nih sebelumnya, gimana cara mereka mendapatkan turtle kedua dan ketiga. Dan kali ini udah turtle yang kedua, kita akan lihat apakah ada tiba-tiba tembakan dan astral spear yang dimiliki dari sosok seorang Aboy. Dipancing. Oke, Savero bakal coba dipasang di depan sana. Dan ada yang salah pos. Tertancap begitu saja Savero menahan Purify-nya. Informasi telah didapatkan. Tapi lihat bakal coba untuk melakukan sedikit rotasi dan G-Boy. Tsunami Slam. Berhasil mendapatkan Make-It. Sabar kalau dia bisa banget Balochki tadi untuk deketin satu kali perdekatan aja. Balochki memilih untuk mundur. Dan ini dia lihat. Udah turtle kedua, turtle ketiga perfect. Abis itu Savero punya waktu yang bebas banget untuk bisa nge-dominasi seorang Kadir. Ini mode defensif dari Geekfam itu menakutkan sebenarnya. Tapi udah balikin kok. Oke, G-Boy udah ke arah belakang saat jadi target utama Flicker. Ini sudah menjadi informasi yang sangat mahal. Setidaknya para pasukan dari tim Geekfam sudah tahu kalau mereka bisa mendapatkan bakat Savero. Berbagai bisa ada Devo di sana untuk bertarung seorang gold. Tapi tampaknya lihat sekarang bottom lane saat is coming. Berhasil melakukan sedikit pengawalan yang sangat ketat. Membuat para pasukan dari tim Geekfam memilih untuk mundur. Dan itu dia. Retreat dan make it. Mundur adalah sebuah jawaban tapi G-Boy. Tsunami Slam. What the play from G-Boy. Tsunami Slam yang on point. Berhasil mendapatkan seorang make it. Ternyata tidak ada jalan pulang. Sekalipun ada hanya dengan resurrection. Oke, dia coba untuk baik time di depan. Fokusnya ada di mid lane. Fokusnya ada di turret sih. Tapi Gom berhasil melakukan clear. Tapi G-Boy terperangkap di depan sana. Tidak ada flicker, tidak ada damage tambahan. Gila, ada yang berani dekat loh. Ya, ini susah banget karena Suns dari awal juga berhasil untuk nge-freeze untuk lane-nya dia sendiri. Dan tadi memang nice timing ya, bagaimana untuk Ibonya menunggu di bagian belakang tepat dengan Tsunami Slam-nya dia. Karena mengetahui juga titik di mana item of dia akan berhenti. So far, Onyx tadi sudah sangat terlalu unggul. Kita tidak tahu bagaimana cara untuk menghentikan Suns ya sejauh ini meskipun dengan hero jalan. Tapi tadi juga begitu Om. Oke. Di game pertama. Mirip-mirip kasusnya. Dan sekarang kalau melihat dari Onyx, celahnya ada di mereka. Apakah mereka yang akan memberikan celah itu atau Geekfam nih yang akan memaksa untuk manfaatin apapun yang bisa. Oke, tapi nampaknya sebelum kita bicara lebih lanjut, ini adalah pertanyaan saya yang terakhir. Gimana mereka dapat target ketiga dan tidak bisa Om? Yep. Kayaknya Dilepas ya. walaupun tadi Om mau ada juga bilang masih ada kesempatan, tapi ternyata kesempatan itu usai. Sedangkan dibalik itu semua perpasukan dari tim Geekfam. Kali ini berhasil mendapatkan sosok Kadera. Mencoba untuk distraction, Kadera fans everybody. Sorry to say Kadera. Gak ada jalan untuk split push karena di sini ada Gila Sunstur and Travel. Itu dia, diversion yang bisa jadi jawaban nanti dari jawab Kylie. Oh, saya jokil yang terlalu sakit. Dan juga sosok seorang Boy. Namun ke belakang mencoba mendapatkan T-Boy. Tsunami Slam. Savero hadir. Berhasil di sana Savero mendapatkan posisi yang enak dengan double kill yang dimiliki. Bahkan perpasukan dari tim Geekfam mereka tidak punya apa-apa. Dengan 7.000 gold difference di menit yang ke-7. 1.000 gold per menit. Sangat jadi dan ke-trigger juga untuk shield dari Geek. Ter-trigger untuk mid-nya. Ini dia dengan sebuah Lord nantinya yang bisa diambil oleh Onyx juga. Dan kita tidak melihat sekarang adanya jalan keluar untuk Geek selain daripada Onyx mungkin kalau mereka melakukan overextend atau ada setup yang gagal. Oke, setupnya gagal ya. Ini chance dari Onyx menang sudah berada di dalam 70% lead kalau bisa kita bilang. Iya ya, tapi gua khawatir dengan mode defensifnya Geek sebetulnya. Tadi kita melihat juga awal dari kesuksesan defense-nya Geek itu adalah ketika Lord didapetin sama Onyx dan itu gak bisa dimaksimalin. Oke, tapi itu dengan goal difference yang dekat. Sekarang udah lumayan jauh. 8.000 Om. Ini jauh sekali ya, bukan jauh ya, jauh sekali ini. Dan Suns yang gak punish, tapi memang ini cukup power buat Loi-nya dia ya. Rotation, dispersion, right on time, dan juga presisi. Yang membuat powernya Loi juga keluar sekarang diversion. Oke, tapi nampaknya perpasukan tim Geekfam. Mereka memilih untuk mundur. Balochki tidak bisa berbuat banyak. Dan dari seorang Kadera di menit yang ke-8. Bahkan dia hanya berhasil mendapatkan 2 item. Masuk di research dengan kondisi
biasanya Demon Hunter Sword dia harus ke arah Golden Staff karena team fight adalah sebuah jawaban dibandingkan farming lane. Iya. Ya mau nggak mau sih sebenarnya. Tapi ngeliat Lord nih, yang harusnya kayaknya bakal skip dulu ya untuk defense. Dia akan fokus ke defensifnya dulu. Sebenarnya defense-nya tuh enak banget. Antara Vito yang ngebuka hitbox lebih jauh dan Mosnok yang gebuk minion aja. Ada piercing damage yang akan ke belakang. Ini masih bisa banget. Tinggal bagaimana nanti kalau nabraknya dari Onyx gak rapi, mereka akan kembali. Cuma masalahnya Hayabusa yang dulu item kayak sembarang shadow kill kayak satu tertumbang. Pasti Nggak mangga sembarang aja udah pokoknya maju bayangan retribution shadow kill. Kan satu tumbang ya. Lihat Om, sekarang dia udah 3 item mahal-mahal banget 3 item dan bahkan gak ada winter crown. Siapa yang berani beli winter crown di saat kondisi dalam ekonomi krisis kali ini? Enggak sih, harusnya enggak. Dia Jadi harus berani. damage. Dia harus damage dulu, kalau enggak bisa balikin juga sama aja. Iya. Mungkin nunggu Mackage ya dengan Holy Crystalnya bisa lah ngebantuin nanti untuk Aboynya nge-clear Lord. Ada 3 lane nih, maksimalkan juga untuk Onyx. Cuma baru Red doang team tadi. turret has been Dari destroyed. Astral Control ya. Lihat Sans lagi-lagi jadi sebuah masalah. Mereka lupa dengan adanya Lui yang sangat gila Sans. Meanwhile dari mid lane perpasukan tim Iqbal mereka harus mempertahankan best mereka. Lord sudah mengamuk. Juga best turret tapi lihat di depan sana perpasukan tim Iqbal mereka nggak ada yang berdekatan sedikit pun. Mereka pun juga gak berani. Damage yang diberikan juga tidak bisa terlalu banyak. Lepakan tsunami slide. Unstoppable Zoro. Best bermain sangat bebas bersama dengan Super Minion. Apakah ini yang menjadi EG? Fokus ke belakang. Dan kayaknya bisa bertahan. Antara dia dan sedang satu mobil kill. Dan di depan sana, Team Kickball. Mereka cuma bisa melakukan clear minion. Tapi saat masih terlalu berkata dan Balon. What are you doing? Miss Profile tidak makan. Ini bencana. Gagal untuk melakukan Onyx. Memaksa mendapatkan game yang ketiga. Nominian tapi harusnya akan datang lagi dari arah mid lane. Tapi tidak bisa terlalu lama. Satu bom wave di depan sana. Saat Kerto mau terselesai fokus ke base yang dimiliki tim Kickball.